Seperti apa yang disampaikan Mbak Oki dan Mbak Vera, kalau sudah ada kejadian kasus, harusnya kita belajar dari kasus ini. Jangan terburu-buru untuk menerima lamaran dan aduh, mumpung ada yang sayang nih, kok kayaknya ada yang baik nih, kita ambil aja gitu ya. Ibu-ibu di sini suka gitu enggak? Enggak ya, Bu? Oh, enggak dong, jangan. Kata ibu-ibu di sebelah sana gimana? Enggak juga. Masa? Mendingan sendiri? Nanti coba kita tanya ya. Ini memang kadang-kadang berbeda-berbeda karena itu ya, Bu, lingkungan sama keluarga sangat mempengaruhi Mbak Vera. Seperti yang satu ini, keluarga justru memaksa untuk menerima ini lamaran padahal dia nggak suka. Dan apa yang terjadi setelah menerima paksa pernikahan ini? Kita dengarkan langsung aja kisah dari sahabat perempuan kita, Ibu Risa. Ibu Risa, bisa bergabung bersama kita, Bu Risa? Iya, selamat pagi. Aduh, masih muda Bu Risanya. Selamat pagi. Terima kasih sudah datang ke Curahan Hati Perempuan. Ada Mbak Oki. Halo, apa kabar? Dan Mbak Vera. Silakan. Terima kasih ya. Saya panggilnya Ibu apa Mbak nih? Kayaknya masih muda nih. Ya, Mbak aja ya, Mbak Risa. Mbak Risa tadi katanya gitu, dipaksa nikah. Kalau nggak mau nikah, nanti akan diusir, dan nggak dianggap anak. Ini latar belakang ceritanya apa sampai terjadi hal ini? Ya, mungkin laki-laki itu caranya mendekati dulu orang tuanya baru dapetin anaknya. Selama itu saya lagi kerja di luar kota. Biasa tiap bulan saya pulang, habis gajian kan. Saya pulang, niat ngasih orang tua kan. Pas saya pulang di perjalanan, kakak kedua saya SMS, hati-hati dek, dia sedang mendekati keluarga. Terus kakak pertama saya nelpon, kamu di mana? Mama sakit, pulang. Kakak ipar mau ngejemput. Oh nggak usah kak, saya udah di jalan. Pas saya pulang, mama sudah tergeletak di rumah. Mama punya darah tinggi kan, punya jantung juga. Ayo ke rumah sakit. Mama nggak mau. Posisinya, kenapa? Saya udah curiga kan. Udah to the point aja. Maunya apa? Maunya mama apa? Itu nggak ada masalah, nggak ada apa gitu kan. Tiba-tiba papa ngomong gini di depan mama yang sedang terbaring. Kamu harus nikah sama dia. Kalau kamu nggak nikah sama dia, kamu diusir jadi anak. Papa nggak pernah punya anak yang namanya kamu. Lebih baik kamu pergi dan diusir, gak ada hubungan apa. Saya pikir marahnya orang tua cuma sesaat. Itu mungkin hanya kemarahan sesaat. Saya pergi, saya pamit, saya minta maaf. Kalau selama jadi anak, saya nggak bisa jadi anak yang baik. Tapi di jalan hidup saya, masa depan saya nggak mau nikah sama dia. Saya pergi. Saya dikejar sama kakak pertama. Kakak pertama saya ngejar sambil bilang, kalau ada apa-apa sama mama, bukan kamu yang sakit, saya juga anaknya. Pulang, saya dipukul, saya diseret ke rumah, saya disiksa di depan rumah. Sampai saya masuk, saya ke dapur, ambil pisau. Lebih baik saya mati daripada saya harus nikah sama dia. Tiba-tiba dia ada di belakang saya. Itu posisi di luar rumah. Dia ada, saya disiksa sama papa. Saya disiksa sama kakak pertama. Saya dihajar, dipukulin. Saya dimasukin ke kamar. Saya dimasukin ke kamar, kakak kedua saya masuk. Digantiin baju saya pikir karena saya basah kuyup saat itu. Saya pakai baju muslim. Pas saya keluar, di depan kamar sudah ada penghulu dan keluarga dekat. Saya dinikahin malam itu juga. Saya sampai nggak pamit sama kantor, nggak pamit sama semua orang. Setelah nikah itu saya pingsan, saya nggak ingat apa-apa.
tiba-tiba saya terbangun pagi, barang-barang di kosan saya sudah ada di depan kamar. Nggak tahu siapa yang ngambil. Saya pikir, sejahat itukah keluarga saya? Sejahat itukah mereka? Saya benci keluarga pada saat itu. Saya pikir, oke, saya ikhlas. Saya ngomong sama dia, kalau kamu mau rumah tangga sama saya, bahwa saya pergi dari rumah ini. Saya benci keluarga. Kalau enggak, kita cerai sekarang juga. Saya nggak mau hidup sama kamu. Oke. Dari awal dia berusaha jadi suami yang baik. Dia beliin saya rumah. Kita beli rumah di situ, masih di satu kota itu. Sampai akhirnya kita tinggal di situ. Sebulan setengah, saya nggak mau hubungan badan. Saya pasrah. Sok silahkan, saya sudah milik kamu. Enggak, saya sayang sama kamu, saya nggak mau maksa kamu. Sampai sebulan setengah, akhirnya saya juga nunain kewajiban saya, ngelaksanain sebagai suami istri. Sampai sebulan pertama saya head, dia bilang nggak apa-apa. 2 bulan head, dia cuma senyum. Dan pas saat 2 bulan, saya baru tahu kalau dia ternyata sudah nikah 4 kali. Dari yang pertama punya 3 anak, dari yang kedua nggak punya, dari yang ketiga 1, dan yang keempat enggak, dan yang terakhir saya. Sampai pas bulan ketiga saya juga, dia bilang, kamu nggak ada gunanya, nggak bisa ngasih keturunan. Sakitnya saya. Sampai tiba-tiba bulan depannya ternyata saya diponis udah 2 bulan kurang seminggu saya hamil. 2 bulan kurang seminggu akhirnya kita bareng. Dan di situ mertua saya yang udah sakit, yang udah stroke, udah keliling adik-adiknya, mau tinggal di rumah saya. Sedangkan pas mertua dateng, karena rewel, pembantu 3-tiganya nggak ada yang betah. Sampainya saya yang ngerawat, dari makannya, mandinya, sampai BAB-nya saya yang ngurusin. Saya pikir orang tua saya aja nggak pernah saya urusin. Sebentar ya Bu Risa, ini ketemu sama laki-laki ini di mana? Kamu tuh pacaran atau enggak? Kenapa sampai keluarga kamu tuh bersikeras harus nikah sama yang ini? Jadi waktu itu saya kecelakaan, saya patah tulang 3, wajah saya rusak. Dia ngelamar di keadaan saya seperti itu. Mungkin keadaan saya sempurna, semua orang siapa yang nggak mau. Tapi di keadaan seperti itu, dia haji. Dia sudah haji. Dia dari keluarga berada. Dia kontraktor. Beda usianya jauh? 10 tahun. Baik, sebentar ya Mbak Oki, saya mau tanya Mbak Oki dulu. Ini gimana sih Mbak? Tadi kan kita ini berkenaan sama sahabat perempuan kita yang pertama ya, bahwa dalam kondisi mungkin tidak sempurna gitu ya, terus ada orang yang sayang, yang melamar, ini langsung diterima aja gitu, atau ada lihat pandangan yang lain? Karena beberapa alasan orang tua memaksa untuk anaknya nikah dengan pilihan mereka, macam-macam kan. Bisa karena hutang piutang supaya lunas hutangnya, karena materi atau apapun itu. Saya yakin ada alasan yang lebih detail sebenarnya kenapa orang tua pada akhirnya memaksa, bukan hanya karena fisik Mbak seperti itu. Karena saya yakin orang tua sebenarnya paham bahwa itu bisa disembuhkan, ya kan? Tapi kemudian pada akhirnya orang tua menikahkan dengan laki-laki tersebut yang bertitel haji. Ingat, haji itu sebenarnya bukan titel. Jadi kalau ada orang mengatakan, kalau kamu manggil saya harus Pak Haji ya, kalau nggak saya nggak mau noleh gitu. Bukan, haji itu bukan titel. Haji itu ya dilihat haji kalau dia sudah pulang ke tanah air, apakah mabrur atau tidak, lihat dari perilakunya. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan, aku harus dipanggil haji, kalau nggak aku nggak mau noleh, itu salah. Berarti hajinya salah itu ya. Terus kemudian tadi mengenai kawin paksa. Di dalam Islam, ketika ada orang gadis yang menikah, itu harus diminta izinnya ke
Kalau misalnya janda yang menikah itu harus diminta musyawarahnya atau diminta pendapatnya. Kalau perempuan itu harus ditanya mau atau enggak. Dan perempuan kalau ditanya kemudian dia diam, artinya dia mau. Artinya bahwa tidak boleh ada kawin paksa di situ. Siapa saja orang tua yang mengkawinkan anaknya dengan kawin paksa, maka nikahnya itu tertolak. Sama seperti Rasulullah SAW, pernah ada seorang gadis yang mengadu kepada Rasulullah bahwa aku telah menikah dan ternyata ini nikah paksa dan aku tidak suka pada laki-laki tersebut. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah membatalkan pernikahan tersebut. Jadi intinya salah satu syarat dari pernikahan adalah bahwa ada kerelaan, keridoan dari orang ini, dari mbak, dari sang perempuannya, seperti itu. Jadi nggak boleh namanya kawin paksa. Baik, Mbak Vera silakan. Ini kayaknya tuh terguncang sekali ya secara berat itu dan ya, panjang. Secara emosional tadi Anda terguncang seolah-olah baru kejadian kemarin loh ya. Iya. Yang saya mau cermati begini Mbak Maudy, keluarganya sih sebenarnya kompak ya. Bapak, ibu, kakak pertama, kakak kedua, ipar gitu ya. Semuanya seolah-olah kompak tapi sayang. Meski hubungannya dekat, loyalitas di dalam keluarga antara anggota yang satu dengan anggota yang lain kok rendah ya. Maksudnya rendah begini, jelas-jelas Anda kan sudah bekerja pada saat itu ya, sudah mandiri artinya dalam tanda petik untuk diri Anda sendiri. Kemudian Anda pada saat itu sudah punya kekasih, belum sih yang Anda sukai? Ternyata sudah punya kekasih lain, artinya secara emosional hatinya udah ke yang lain, namun kok loyalitas anggota-anggota keluarga yang lain kok bukan pada Anda ya, artinya ada sesuatu yang dilihat oleh anggota-anggota yang lain dari si laki-laki yang 10 tahun lebih tua ini. Either kalau tadi mampu beli rumah, mampu beli anak, artinya secara finansial dia oke, daripada laki-laki yang waktu itu Anda dekati, saya khawatir buru-buru dijodohkan untuk menjauhkan Anda dari laki-laki yang pada saat itu sudah bersama Anda. Baik, nanti kita akan tanya lebih jauh lagi dan Ada kita akan apa? segera kembali dalam curahan hati perempuan sesaat lagi.